Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita melanjutkan asal mula manusia itu berada di atas kesyirikan apa tauhid? Tauhid. Beliau mengatakan fa innat tauhida huwal asl. Asalnya manusia adalah tauhid. Karena manusia diawali oleh Adam. Adam begitu diciptakan langsung sempurna, dewasa, bukan dari bayi, dan langsung diajarkan tauhid. Langsung diajarkan oleh Allah, annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Tidak ada sembahan kecuali aku, sembahlah aku satu-satunya. Bagaimana istrinya? Sama. Bagaimana anak pertama, anak kedua, kembar? Sama. Bagaimana anak ketiga, keempat, kembar? Sama. Anak kelima, enam, sama. Terus sama, bertauhid semua. Belum ada satupun orang musyrik. Belum ada syirik di muka bumi. Belum ada orang Buddha, orang Hindu, Konghucu, Yahudi, Nasrani, dan seterusnya, tidak ada. Hanya Islam, satu-satunya agama yang diyakini oleh manusia hari itu. Dan Islamnya pun Islam yang bertauhid. Karena hari ini entah berapa juta, bukan ribu lagi, saya kira juta, entah berapa juta Muslim, Islam, tapi syirik. Yang nyembah kuburan, yang mendatangi tempat-tempat keramat, dukun, percaya dengan keris, jimat, dan seterusnya, entah berapa juta. Itu yang rububiyah, belum yang uluhiyah. Kalau dulu Abu Jahal, Abu Lahab syiriknya hanya uluhiyah, rububiyahnya tidak syirik. Artinya Abu Jahal, Abu Lahab meyakini bahwa yang bisa menghidupkan dan mematikan hanya Allah, yang bisa menurunkan hujan hanya Allah, yang bisa memberikan rizki satu-satunya hanya Allah. Tapi hari ini ada seorang muslim yang lebih buruk dari Abu Jahal, Abu Lahab dalam masalah ini. Dalam masalah menerima Nabi, mencintai Nabi, tentu beda. Dalam masalah ini seorang muslim lebih buruk dari Abu Jahal, Abu Lahab. Allah bisa menurunkan hujan, keris saya ini juga bisa. Abu Jahal, Abu Lahab aja nggak segitunya. Allah bisa bikin aku celaka, jimat saya ini juga bisa. Gitu. Allah bisa bikin si fulanah jatuh hati ke saya, jimat ini, rajah ini, wafak ini juga bisa. Abu Jahal, Abu Lahab saja tidak seperti itu. Nah, hari itu tidak ada satupun orang musyrik. Wasyirku tari'un wa dakir. Sementara syirik itu mendatang, masuk kemudian.
Kama qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kana baina Adam wa Nuh asyarata qurun. Jarak antara Adam dengan Nuh berapa? 10 abad. 10 kurun. Satu abad tentu 100 tahun. Berarti berapa tahun? 1000 tahun. Kulluhum ala tauhid. Manusia selama 1000 tahun itu, 10 abad, semuanya bertauhid semua. Tidak ada yang berbuat syirik. Berarti hari itu belum ada dukun, belum ada jimat, belum ada kuburan keramat, dan seterusnya. Belum ada kesialan. Angka 13 misalnya, angka 4 misalnya, bulan Suro misalnya, ya. Bulan dan hari itu kan sudah ada dari awal mula langit dan bumi diciptakan. Ada 7 hari, ada 12 bulan, ada 4 yang haram. Nah, kita sedang masuk nih di bulan haram. Ada 4. Kalau mau diterjemahkan suci, ya bulan suci. Kan tanah haram, tanah suci. Maka bulan haram, bulan suci. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Bulan suci. Ramadan masuk? Ramadan masuk? Tidak masuk. Maka orang yang mengatakan Ramadan bulan suci Ramadan, mana dalil? Ya. Suci itu kan bahasa Indonesia, bukan bahasa Arab. Ya tentu harus ada Arabnya untuk diterjemahkan ke suci. Kalau haram, ya jelas salah. Kalau kudus kan suci juga tuh, sering diterjemahkan kudus, suci, ya. Al-Qudus, Maha Suci. Syahrul Qudus, belum pernah dengar kita. Ada ayat, ada hadis menyatakan Syahrul Qudus. Nggak ada. Yang ada Syahrul Siyam, Syahrul Mubarak, Syahrul Quran, ya, bulan puasa, bulan penuh berkah, bulan Al-Quran. Itu. Adapun Syahrul Qudus, Syahrul Haram, tidak ada. Maka mengatakan Ramadan bulan suci, tidak ada dalil sama sekali. Ya. Ini luar biasa, ya. 1000 tahun, bayangkan. Manusia dalam keadaan menyembah Allah satu-satunya. Yang berzina insya Allah sudah ada. Yang minum khamar insya Allah sudah ada. Bahkan yang jauh lebih besar dari itu, membunuh. Bahkan tidak tanggung-tanggung, abang membunuh adiknya. Ma'ruf tercana dalam Al-Quran. Yataqarraba qurbanan. Ketika mereka berdua menyerahkan kurbannya, yang satu diterima oleh Allah, yang satu ditolak. Ini menunjukkan bahwa kurban itu bukan bagi-bagi daging. Kalau bagi-bagi daging, yang mau dibagi siapa? Hari itu manusia masih segelintir, semuanya rata-rata punya kambing semua, punya unta semua, punya hewan semua. Tahulah kita bahwa kurban adalah betul-betul mengorbankan hewan kita. Hari itu dikorbankan. Padahal belum ada fakir miskin yang butuh daging. Ya, disambar api, hilang. Maka kurban itu adalah betul-betul kita mengorbankan, bukan sekedar bagi-bagi daging.
wa awwalu ma hadasa syirku fil ardi fi qaumi Nuh. Awal mula syirik pertama kali adalah kaumnya Nabi Nuh. Sebelum itu tidak ada. Nah, ketika belum ada syirik itulah, ketika seluruh manusia bertauhid itulah, dinyatakan oleh Allah, kana nasu ummatan wahidatan. Dulu manusia adalah umat yang satu, umat yang bersatu padu. Dulu kapan? Ketika 1000 tahun pertama, ketika belum ada syirik. Walaupun kemaksiatan yang lain sudah ada, walaupun ada abang membunuh adiknya, tetap dikatakan bersatu. Maka tahulah kita apa hakikat persatuan sebenarnya itu. Bukan berpelukan, berangkulan, saling asah, saling asuh, saling pengertian, tidak saling menyalahkan, tidak saling membid'ahkan. Bukan. Tapi semuanya menyembah Allah satu-satunya, tidak ada satupun yang menyekutukan Allah. Itulah persatuan yang sebenarnya. Walaupun ada gebrak meja, walaupun ada melotot-melototan, bahkan tadi walaupun ada pembunuhan, ya. Kenapa? Karena nanti akan bertemu yang saling melotot-melototan, yang saling gebrak meja, yang saling adu argumen sehingga panas telinga, panas hati. Nanti akan bertemu di mana? Di surga. Baru di situ berpelukan, berangkulan, ya, tidak ada hasad, tidak ada iri, tidak ada kebencian, tidak ada yang tidak puas. Alhamdulillah, saya sudah masuk surga, tapi saya kurang puas. Nggak ada itu, nggak ada. Semuanya walaupun surga paling bawah, pasti puas. Dan dia menyangka akulah yang paling berbahagia, akulah yang berada di surga paling tinggi, padahal paling rendah. Saking puasnya, saking nikmatnya. Nggak ada iri, nggak ada dengki. Itulah kasih sayang yang sebenarnya, persatuan yang sebenarnya. Adapun di dunia ini semu, ya nggak usah sesama ngaji ya. Kita kadang suka heran, sama-sama ngaji kok begitu ya, bermusuhan. Ini bukan ngaji lagi, sama-sama Nabi, ya, berselisih. Sama-sama Nabi, berselisih. Sampai yang satu memegang jenggotnya. Kalau kita kan mungkin memegang ini ya, kalau marah aja dipegang jenggotnya sambil marah. Siapa dan siapa? Yang dipegang jenggotnya siapa? Nabi Harun. Yang memegang jenggotnya Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam. Wajar, karena masih di dunia. Yang begitu-begitu wajar. Bahkan pasukan Ali dengan pasukan Muawiyah perang bunuh-bunuhan. Namanya masih di dunia. Yang penting sama-sama, yang penting sama-sama, sama-sama bertauhid. Gitu. Yang penting sama-sama bertauhid. Jangan seperti orang-orang hizbiyin, harokiyin. Nggak apa-apa, mau bertauhid, mau tidak, mau sunnah, mau bid'ah, ya, yang penting satu partai, yang penting nyoblos partai kami, mau sunnah, mau bid'ah, ya, mau tauhid, mau syirik, mau kuburiyun, nggak apa-apa, yang penting satu partai, nyoblos partai kami. Kampanye kan begitu. Mana ada kampanye syirik, bid'ah, ya nggak laku. Ya. Kampanye begitu nggak bakalan laku. Dulu kan pernah ada partai itu, awal-awal reformasi dulu ya, pertama kali partai banyak,
Itu terkenal ini. Partai ini jelmaan dari organisasi yang anti bid'ah, anti tahlilan gitu. Nah, semua orang tahu, bikin partai. Takut nggak laku, bikin spanduk besar. Daerah Mampang sana. Kita tahu sendiri daerah Mampang kan. Tulis besar-besar. Partai kami menang, tahlilan jalan terus. Ya. Padahal membohongi dirinya sendiri. Semua orang tahu ya. Ini dimotori, dilahirkan oleh satu pergerakan yang anti tahlilan, anti muludan. Semua orang tahu. Ya. Alhamdulillah kalah. Ya. Alhamdulillah kalah. Ya. Bagaimana mengorbankan sunnah seperti itu? Bagaimana dakwah dengan mengorbankan sunnah seperti itu? Musibah besar. Mestinya kalau mereka betul-betul dakwah sesuai sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, yang penting sunnah Nabi. Yang penting jangan mengamalkan bid'ah, mengamalkan syirik. Ya. Nggak nyoblos partai kami nggak apa-apa. Gitu baru dakwah. Ya. Partai kami ini cuman sarana saja. Bukan tujuan. Tujuannya anti syirik, anti bid'ah. Tujuannya supaya kaum muslimin bertauhid, mengamalkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau seandainya dengan kami mendirikan partai lalu kaum muslimin menjadi anti syirik, anti bid'ah, bertauhid dan mengamalkan sunnah, nggak apa-apa, partai kami kalah, bahkan bubar juga nggak apa-apa. Apa ada partai seperti itu? Ya, tentu nggak ada. Maka nggak usah partai-partai ya. Udah ngaji, belajar ilmu syar'i, sunnah, tauhid. Tinggalkan hal-hal seperti itu. Lamma qalau fis salihin, diawali kesyirikan kaum Nuh ini diawali dari gulu sikap berlebih-lebihan memuliakan ya, bukan berlebih-lebihan merendahkan. Karena Islam tidak menyukai dua-duanya. Terlalu ke kanan Islam nggak suka, terlalu ke kiri Islam nggak suka. Maka dikatakan Islam itu ummatan wasata, umat yang pertengahan, tidak terlalu ke kanan, tidak terlalu ke kiri, tidak terlalu ke atas, tidak terlalu ke bawah. Ambil contoh kuburan. Terhadap kuburan jangan terlalu meninggikan, jangan terlalu merendahkan. Bikin bangunan tinggi, menjulang sampai setengah meter, 1 meter, pasang lampu, boleh apa tidak? Haram. Terlalu meninggikan. Dibangun ya, di pagar keliling kuburan tersebut ya, 1 atau 2 itu ada kelambunya dan seterusnya, bahkan ada tempat sholatnya. Haram. Terlalu meninggikan, terlalu merendahkan juga haram. Kita duduk atau berdiri tepat di atas mayat itu haram. Kita masuk area kuburan masih pakai sepatu, pakai sendal, ini pun haram. Jadi pertengahan, jangan terlalu meninggikan, jangan terlalu merendahkan. Begitu pula terhadap ulama. Kita terlalu merendahkan nggak boleh. Kita ghibah, kita caci maki, kita tidak berikan haknya. Termasuk kita minta fatwa sambil mana dalil, nggak boleh minta fatwa ya. Kecuali munaqashah, mudzakarah gitu. Itu termasuk tidak ada ya, minta fatwa.
Ya, ambil contoh kita yang bukan siapa-siapa ini datang ke Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili misalnya, ya, butuh jawaban rokok itu halal apa haram misalnya, ya. Dia masih ngerokok, kalau jawabannya haram mau berhenti, kalau jawabannya makruh doang mau terus ngerokok, ya. Nah, minta fatwa kepada Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili misalnya, atau Syekh Abdul Razak, atau Syekh Fauzan misalnya. Kemudian beliau menjawab satu kata, haram, ya. Lalu antum nanya, mana dalil? Nggak boleh, nggak boleh, ya. Kita sedang butuh fatwa, minta fatwa, dan kepada seorang alim ulama yang kita siqah dengan beliau, kan? Kalau orang awam misalnya siqah dengan MUI misalnya, ya, namanya orang awam. Begitu dijawab haram, nggak boleh nanya dalil. Kan ini minta fatwa. Beda murid dengan guru, ya kan, sedang membahas ilmu, mudzakarah, munaqasyah, ya wajar tanya dalil. Dan gurunya tentu senang ditanya dalil, karena memang itu pada tempatnya. Kalau tidak pada tempatnya, ini su'ul adab, qalil adab, buruk adabnya. Nah, itu jangan kita terlalu merendahkan orang yang berilmu, terlalu meninggikan nggak boleh. Asal ketemu cium tangan bolak-balik, ya, nyiumnya 3 kali, bahkan sebagian nyium dengkulnya, nyium telapak kakinya, haram, haram. Fotonya dipajang, bahkan sebagian dipajang fotonya itu ketika sholat, katanya bisa lebih khusyuk. Dan betul, antum tahu siapa yang bikin khusyuk? Kalau saya sholat, di depan saya itu ada foto Syekh Fulan, guru saya, tenang hati saya, khusyuk, nggak ingat apa-apa, jelas. Yang bikin tenang, yang bikin khusyuk siapa? Setan, iblis. Tidak syak lagi, ya, karena perbuatan bid'ah. Iblis tahu nggak kalau itu bid'ah, itu sesat? Iblis tahu nggak? Ya pasti tahu. Iblis tahu persis. Ya kalau iblis nggak tahu, nanti salah goda dong, ya. Iblis nggak kena subhat. Iblis itu nggak kena subhat. Mana yang hak, mana yang batil, iblis tahu. Mana sunnah, mana bid'ah, iblis tahu. Ya, sebetulnya jual beli 2 harga itu halal apa haram, iblis tahu, semuanya tahu. Kalau nggak tahu salah goda dong, ya lakukan, biar dosa, nggak taunya pahala. Ya nggak mungkin iblis seperti itu, ya. Iblis tahu betul mana sunnah, mana bid'ah, mana syirik, mana tauhid. Nah ini kan jelas syirik, bid'ah, maka ditiup-tiup oleh iblis, dibikin tenang oleh syaitan. Maka jangan mendasarkan kebenaran itu dengan tenang, nyaman, sejuk. Ya, saya mantep ngaji di pengajian ini. Kenapa? Begitu dengar sekali, tentrem hati saya, nyaman, sejuk. Nggak kayak ngaji sonono, ya. Begitu duduk 10 menit panas kuping saya, panas hati saya. Ini bid'ah, ini syirik, ini salah. Ini nggak ada contoh dari Nabi SAW. Ya, saya nanya, pertama kali Rasulullah mendapatkan kebenaran, mendapat wahyu pertama di Gua Hira, beliau nyaman, tenang, sejuk, apa ketakutan menggigil? Ketakutan menggigil. Belum pernah beliau takut setakut itu. Dan dilihatkan belum ada manusia yang pernah takut seperti itu, sok menggigil, sampai dihibur oleh Khadijah. Ketakutan luar biasa.
bukan sejuk, tenang, nyaman, tanda mendapatkan kebenaran, tidak, justru ketakutan luar biasa. Wasawwaru suwarahum, mereka berbuat gulu terhadap orang-orang saleh seperti tadi ya, cium tangan bolak-balik dan seterusnya. Di sini lebih dari itu, bikin patung orang-orang soleh yang sudah meninggal. Ada Yagus, ada Ya'uq, ada Suwa, ada Wad, ada Nasr, ada beberapa itu dikisahkan oleh Allah di surat Nuh gitu. Siapa yang nyuruh mereka bikin patung? Siapa lagi kalau bukan iblis? Siapa lagi kalau bukan iblis? Iblis memerintahkan mereka untuk membuat patung. Langsung disembah? Tidak. Iblis itu punya apa? Iblis itu, setan itu punya khutuwat, punya langkah. Nggak mungkin setan iblis menggoda santri yang kesehariannya masjid, pesantren, salat berjamaah, baca kitab. Tiba-tiba iblis membisikkan, ayo sekali-kali minum khamr, ayo keluar sekali-kali berzina. Nggak mungkin. Iblis tidak bodoh. Kalau begitu bodoh dong. Ada khutwat, ada langkah demi langkah. Maka dikatakan wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kalian mengikuti langkah-langkah setan. Ya. Pelan. Liburan, pulang dari pesantren, di rumah lihat tetangga. Dulu waktu kecil belum kelihatan cantiknya, ini udah kelihatan cantik, ya. Ada hasrat, ditiupin oleh iblis. Apa nggak kasihan? Cantik-cantik, nggak pakai jilbab, ya. Udah nasehatin, deketin, gitu. Kan bapak ibunya kalau siang ngantor semua tuh, datangin, gitu. Suruh pakai jilbab, dengan niat yang bagus, ditipu oleh iblis. Lalu datanglah, ngobrol berdua. Awalnya nunduk, gitu ya. Terus besoknya lagi, besok lusa lagi, terus. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Berakhir dengan zina. Itu bukan 1-2, pelan-pelan, khutwat. Begitu juga ini. Begitu sudah selesai patungnya Yagus, patungnya Ya'uq, Suwa, Wad, Nasr, orang-orang soleh yang sudah wafat itu tidak langsung disembah. Wa tala alaihimul amad, ketika waktu berjalan lama, entah sekian puluh tahun, sekian ratus tahun, lama-lama disembah. Wah, ini pekerjaan berat Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Mengembalikan mereka ke tauhid sulit sekali, sangat sulit sekali. Berapa tahun kemarin? 950 tahun. Bayangkan, 950 tahun berdakwah siang dan malam, terang-terangan, sembunyi-sembunyi, jahar, bisik-bisik, segala macam cara dilakukan oleh Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, mengajak mereka kembali ke tauhid, sulit sesulit-sulit, dan berakhir dengan banjir besar. Tidak ada yang hidup, tidak ada yang tersisa.
kecuali yang masuk ke kapal Nabi Nuh alaihi salatu wassalam cuman berapa kemarin? 80 orang, 81 dengan beliau. Selebihnya hewan-hewan sepasang-sepasang, luar biasa. Maka manusia hari ini dari 80 orang itu selebihnya mati semua. Termasuk anak beliau sendiri, Kan'an. Ya, ini saya kira sudah lewat kemarin ya. Sekarang kita lanjut zaman Nabi Musa. Ini zaman Nabi Nuh ya. Wa amma syirku fi qaumi Musa. Adapun syirik di zaman Nabi Musa, fahadatha indama takhudul ijla. Itu terjadi saat mereka ditipu oleh Samiri dengan al-ijl, anak sapi. Akhirnya menyembah anak sapi. Luar biasa kesyirikan yang akhirnya Nabi Musa marah, memegang jenggotnya Nabi Harun. Saking marahnya, padahal tadi udah dikasih tahu. Jadi ketika Nabi Musa meninggalkan kaumnya selama 40 hari 40 malam, bermunajat kepada Allah di Bukit Tursina, habis itu pulang. Sebelum sampai tempat, dikabari dulu oleh Nabi Harun bahwa kaummu ditipu oleh Samiri, begini, sehingga mereka ikut-ikutan Samiri menyembah al-ijl, anak sapi. Marah Nabi Musa, tapi belum lihat, baru dengar ceritanya dari Nabi Harun, sepupunya. Begitu sampai ke tempat di mana Nabi Musa melihat langsung mayoritas Bani Israel tertipu oleh Samiri menyembah anak sapi, dibanting itu lauh yang berisi Taurat, ya, lauh kotak begitu, dibanting. Seketika jenggot Nabi Harun dipegang dengan kencangnya, marah. Qudban lillah, marah karena Allah. Ya. Dari sini muncul kaidah, ya, bahwa khobar itu tidak sama dengan melihat langsung. Ya. Ketika dikasih khobar, walaupun beliau percaya, nggak meragukan, ya marah sih marah. Begitu melihat langsung, jauh lebih marah, emosi, kalah. Kira-kira begitu. Dari sini, kalau kita kok kira-kira akan tambah marah melihat langsung, lebih baik jangan. Ya. Kita mendengar saudara-saudara kita dibantai di Rohingya, di Myanmar, tentu kita sedih. Kita mendengar waktu itu saudara-saudara kita dibantai di Bosnia, sedih. Mendengar doang. Bagaimana kalau melihat langsung? Ya, saudara kita sama muslim dipotong-potong kakinya, tangannya, bahkan yang sedang hamil dibuka isi perutnya. Tentu kita lebih sedih lagi. Pantaskah seperti itu dipertontonkan? Nggak pantas. Nggak pantas, itu aib kaum muslimin. Ketika kaum muslimin diperlakukan seperti itu oleh orang-orang kufar, itu aib. Jangan dipertontonkan. Ini enggak disetel di masjid-masjid, kaum muslimin suruh nonton kekejaman Serbia terhadap kaum muslimin Bosnia, kekejaman tentara di Myanmar terhadap kaum muslimin di Rohingya, di Palestina, bagaimana perlakuan kasar
Yahudi terhadap kaum muslimin di Palestina tidak pantas, tidak baik, dan tidak boleh, ya. Itu aib. Karena khobar itu tidak seperti melihat langsung, ya. Oleh karena itu, ketika kita mendengar bahwa istri kita berzina misalnya, ya, dengan si fulan, kita cari-cari si fulan, kita tusuk, kita bunuh, bolehkah? Tidak boleh, tidak boleh, ya. Beda kalau kita melihat langsung istri kita sedang berzina dengan si fulan, kita langsung bunuh dua-duanya, bolehkah? Bolehkah? Boleh. Mana dalil? Sa'ad yang terkenal pencemburu. Nabi bertanya, wahai Sa'ad, bagaimana jika engkau pulang ke rumah, ternyata istrimu sedang berzina dengan laki-laki lain? Apa kata Sa'ad? Apa kata Sa'ad? Akan aku bunuh dua-duanya ya Rasul. Gitu. Apa kata Nabi? Apa kata Nabi? Oh, nggak boleh, haram. Enggak. Nabi justru memuji Sa'ad. Lihat wahai para sahabat, betapa cemburunya Sa'ad ini. Aku Rasulullah lebih cemburu dari Sa'ad. Allah Rabbul Alamin lebih cemburu dari aku. Jadi kalau Sa'ad marah melihat istrinya berzina dengan laki-laki lain, aku lebih marah lagi, Allah lebih marah lagi. Kira-kira begitu, ya. Karena sifat pencemburu bagi laki-laki adalah syar'i, ya, sedangkan sifat cemburu bagi wanita tidak syar'i, cuman sekedar tabi'i, ya, tabi'iyah, fitrah, istilah kita wajar, gitu. Perempuan istri cemburu itu wajar, biasa, gitu. Tapi kalau laki-laki cemburu, bagus, berpahala. Semakin pencemburu semakin mulia. Maka manusia paling pencemburu di muka bumi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah menghargai kecemburuan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai beliau sudah wafat. Sampai beliau sudah wafat, Allah jaga istri-istri beliau. Tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh menikah dengan laki-laki manapun. Bahkan dinyatakan sebagai ibunya seluruh kaum muslimin, ummul mukminin, ummahatul mukminin. Nggak boleh dong nikah sama ibunya, ya. Siapapun kaum muslimin, Aisyah adalah ibunya. Siapapun kaum muslimin, Ummu Salamah adalah ibunya. Juwairiyah, Maimunah, Maria Al-Qibti, semuanya adalah ibunya kaum muslimin. Ya, tidak boleh nikah dengan ibunya, kan mahram. Dari sini lemahlah hujah orang yang mengatakan boleh safar haji tanpa mahram. Mengambil dalil Aisyah. Aisyah sepeninggal Nabi pernah pergi haji tanpa mahram, tanpa Abu Bakar. Abu Bakar sebenarnya sudah wafat. Tanpa abangnya, ya suami beliau Rasulullah sudah wafat, kan. Beliau tanpa mahram. Lalu sebagian ulama mengambil dalil boleh. Karena apa yang dilakukan oleh Aisyah, satupun sahabat tidak ada yang mengingkari. Berarti para sahabat pun sepakat setuju. Mereka lupa Aisyah pergi haji bersama anak-anak beliau laki-laki. Mahram bukan? Ya mahram, anak. Kan seluruh kaum muslimin anak beliau, bersama anak-anak beliau. Ya mahram dari perempuan kan harus laki-laki. Semua laki-laki kan anak beliau. Maka Aisyah pergi haji sendiri tanpa mahram, tanpa suami, tidak bisa dijadikan dalil, ya. Wa amma syirku
fin Nasara. Ini Nasara ya. Jadi beliau mengurutkan dari Nabi Nuh, kemudian Nabi Musa, sekarang Nabi Isa. Nasara. Awal mula terjadinya syirik itu bagaimana? Ya. Ini menunjukkan bahwa awalnya bertauhid. Gitu ya. Fahadatsa ba'da raf'il masih, terjadi setelah Nabi Isa diangkat. Ya, silakan adzan dulu. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Sebelum kita bersoal jawab, saya lanjutkan sedikit tentang kesyirikan yang terjadi setelah diangkatnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Bukan diwafatkan, karena beliau memang belum wafat. Satu-satunya manusia yang masih hidup entah berapa ribu tahun. Dan ini sahih, nas Al-Quran, diperkuat oleh sabda-sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Adapun selain beliau, qala wakila, di antaranya Nabi Khadir atau Nabi Khidir. Tidak ada riwayat sahih, walaupun sebagian kaum muslimin ada yang beranggapan beliau masih hidup sezaman dengan Nabi Musa, yang bertemu dengan Nabi Musa, melakukan 3 peristiwa besar di surat Al-Kahfi itu. Sebagian kaum muslimin beranggapan sampai hari ini masih hidup, dan mereka mengatakan, katanya kalau pengen ketemu Nabi Khidir itu di kali, di pantai ya, dekat-dekat air, sukanya dekat-dekat air. Dan muncul banyak khurafat dari kesalahpahaman ini. Katanya kalau bertemu dengan Nabi Khidir, pengen yang tadinya belum hafal Al-Quran, pengen hafal Al-Quran bisa. Yang tadinya tidak menguasai ilmu nahwu, ketemu dengan beliau, akhirnya bisa. Ini banyak khurafat seperti ini di pesantren-pesantren. Bahkan muncul kebid'ahan baru, yaitu sholawat khusus agar bisa bertemu dengan Nabi Khidir. Jelas ini batil. Adapun yang sahih, manusia yang masih hidup ribuan tahun sampai hari ini, bahkan sampai nanti Dajjal turun dan beliau akan membunuh Dajjal, adalah Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Ala yadi al-Yahudi. Ini berdasarkan ulah tangan seorang Yahudi Bulas, alladzi azhara al-imana bil masih maqran wa khida'an. Dia ini, seorang Yahudi ini, menampakkan keimanannya terhadap Nabi Isa alaihi salatu wassalam dalam rangka makar, dalam rangka tipuan, menipu. Fa'adkhala fi dinin nasara at-taslith, lalu memasukkan akidah syiriknya, apa? At-taslith, Trinitas.
Katanya Tuhan itu ada tiga. Tiga adalah satu, satu adalah tiga. Ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, ada Ruhul Kudus. Wa ibadatus salib, menyembah salib. Dan ini bodoh sekali. Ini ucapan Ibnu Qayyim ya. Mereka itu mestinya ya, secara logika akal sehat, orang Nasara itu mestinya mencintai salib apa membenci salib? Mestinya membenci salib. Orang Tuhannya disalib kok. Iya. Mestinya mereka membenci salib. Kan Tuhan mereka, Yesus katanya kan mati di tiang salib itu. Dan mereka kan meratapi kematian ini. Dan meyakini bahwa pembunuh beliau adalah penjahat besar yang menyalib beliau itu. Padahal kan Nabi Isa tidak disalib ya. Tapi itulah syubhat, itulah kebodohan, itulah tipuan iblis. Bukannya membenci salib, malah mencintai salib. Dibikin kalung, dibikin pajangan, didewa-dewakan, dimuliakan. Bahkan ada seorang sahabat yang baru saja masuk Islam, baru saja meninggalkan agama Nasara, masih pakai kalung salib. Oleh Nabi diperintahkan untuk melepaskannya. Siapa namanya? Adi bin Hatim. Adi bin Hatim. Dari sini keluar hukum bahwa haram salib, apalagi simbol-simbol agama mereka lah, patung, apalagi seandainya agama Konghucu, agama Buddha mempunyai benda-benda peribadatan, haram kita memakainya, haram kita memajangnya, haram kita mensiarkannya, dan begitu seterusnya. Ya, wallahu. Ada pertanyaan?